سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزن إذا شئت سهلا آمين يا رب العالمين. Barakallahu fikum. Kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala pagi yang cerah ini. Kita diberi salah satu dari sekian banyak nikmatnya, yaitu kita bisa berkumpul bersama belajar. Kita memurojaah, kita saling berbagi ilmu. Itu adalah karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, yang patut kita syukuri atas nikmat tersebut. Insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita, melanjutkan tahsin bacaan kita pada surat pada sebelumnya, yaitu surah An-Nasr. An-Nasr kemarin baru kita ambil ayat yang pertama, sudah ayat kedua. Kayaknya baru sampai ayat yang pertama ya. Baik, tak terasa kita sudah melewati 4 surat ya. 4 surat terlewat. Alhamdulillah kita sudah hafalkan juga. Dan jangan lupa ini untuk dimurojah kembali, karena yang namanya hafalan itu perlu yang adanya murojaah, mengulang. Jika tidak diulang maka akan sangat sia-sia apa yang sudah kita hafalkan tersebut dan jadi lupa. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita murojaah dulu nih dari An-Nas dulu sampai Al-Masad jami'an secara bersamaan. Wahid dan thalatha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabin wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran
min masad. Baik. Kemarin kita sampai ayat yang pertama dari surah An-Nasr. Sekarang kita masuk ayat yang kedua. Baik, saya baca kemudian antum tirukan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Baik, kita bahas Ara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ayat yang kedua. Baik, kita bahas dari kesalahan jari dulu. Wa ra'aita. Baik, perhatikan di wa ra'aita. A-nya harus dibaca jelas ya. Wa ra'a. Jangan sampai dia diganti menjadi waw. Wa rawaita. Warawaitan. Jadi A-nya ini harus dibaca jelas. Wara'aita. Nas. Kadang dia membacanya seperti orang malas ya. Membaca seperti orang malas, dia merubah menjadi dari hamzah menjadi waw. Warawaitan nasa ya. Jadi harus dijelaskan hurufnya. Hamzah harus terbaca jelas a. Waraaita. Jangan dibaca warawaita. Dan itu termasuk kesalahan jari, merubah huruf dan juga merubah makna juga. Kemudian wara'aitanna. Nah, ada tasdid biasanya ada penghilangan. Dan ketika ada penghilangan tasdid biasanya menambahkan huruf pada huruf sebelumnya. Wara'aitana. Nah, seperti itu. Ketika ada penghilangan tasdid. Ya. Kemudian berikutnya di kata an-nas. Tadi yang pertama penghilangan tasdid.
Dan yang kedua adalah memanjangkan. Ya, memanjangkan mat tabi'i. Baik, mat tabi'i atau mat asli. Ini adalah mat asli ya. Karena apa? Rumusnya. Apabila ada huruf mat alif sebelumnya berharakat fathah, maka itu adalah mat tabi'i. Tabi'i ya, matnya sifatnya tabiat. Tidak bisa kurangin, tidak bisa lebih. Jika lebih dia masuk dalam salan yang jadi. Dia panjangkan seperti misalkan 4 sampai 5 harokat. Wa ra'aitan nasa yadkhulun. Nah, itu termasuk salan yang jadi. Diganti ya, dipanjangkan harokatnya menjadi 4 atau 5 harokat. Tabiat 2. Berikutnya adalah yadkhuluna, khulun diganti menjadi ha. Yadkhulu hu, yang ya, yang harusnya dibaca kho, harus ada kotornya. Kho ya, obih kotor. Tapi dia ganti menjadi ha, yadkhuluna. Nah, itu juga termasuk dalam salan yang jadi. Dan juga memanjangkan mat tabi'inya juga. Di sini ada mat tabi'i, dia panjangkan. Ya, di sini ada waw sukun. Dalam rumus waw sukun sebelumnya dhammah itu adalah rumus dari mat tabi'i yang harus dipanjangkan 2 harokat saja, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Yadkhuluna, jangan dipanjangkan yadkhuluna fi, ya, seperti itu. Kemudian fi juga sama. Fi adalah mat tabi'i, ya, fi adalah mat tabi'i, ya sukun sebelumnya kasrah, tidak boleh dipanjangkan lebih dari 2. Fi, walaupun itu tidak merubah makna. Kemudian di ini juga sama, di ada ya sukun sebelumnya kasrah, dia mat tabi'i, tidak boleh dipanjangkan lebih dari 2. La juga sama, Allah di lafzul jalalah ada mat tabi'inya di sini, tidak boleh dipanjangkan lebih dari 2. Dinillahi afwaja, seperti itu. Baik, afwaja, wa juga sama, afwaja. Nah, ini juga tidak boleh dipanjangkan lebih dari 2. Tapi itu yang sering terjadi pada salan yang kedua dari kesalahan yang jadi. Jadi jangan sampai terjadi pada bentuk-bentuk seperti ini. Baik, kita baca. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Baik, itu dia. Lanjut pada kesalahan yang khafi. Wa ra'aita, ya, wa ra'aitanna. Perhatikan di sini ada tasydid. Tasydid itu harus dipanjangkan 2 harakat, terkhusus pada nun dan mim. Ya. Tasydid sendiri harus ditekan dan ditahan. Ya. Tasydid manapun dalam huruf manapun itu harus ditekan dan ditahan. Nah, terkhusus pada nun dan mim itu sedikit dipanjangkan dengan gunnahnya. Jadi dengan penekanan tadi ditambah plus pemanjangan di gunnahnya. Jadi agak panjang, kurang lebih sampai 3 harokat, 2 atau 3 harokat. Dan itu juga bisa lebih, maksudnya seakan-akan lebih dari 3 harokat, tergantung tempo bacaan yang dia pakai. Misalkan ada 3 tempo bacaan itu kan, pelan, sedang, cepat. Kalau kita pakai yang pelan, itu otomatis di sini juga makin melambat. Jadi seolah-olah dia memanjang. Ya, seolah-olah dia memanjang lebih dari 3 harokat. Tapi itu tidak dikatakan 5 atau sampai 6 harokat. Itu dikatakan 3 harokat karena menyesuaikan dengan tempo bacaan yang dia pakai, disesuaikan. Jika pakainya
yang pelan, ya sesuaikan yang pelan. Misalkan kita pakainya yang pelan. Wa ra'aitan nasa, itu menyesuaikan. Itu dikatakannya 3 harokat, tidak lebih dari itu. Ya, karena dia menyesuaikan dengan tempo bacaannya. Begitupun yang sedang dan cepat. Tidak dikatakan kurang dari 3 atau 2 harokat. Tetap dikatakan 3 harokat, 2 sampai 3 harokat. Yang membedakan adalah menyesuaikan dengan tempo bacaan yang dia pakai. Jadi harus ditahan dulu. Wa ra'aitan nasa, ya. Tidak boleh langsung. Wa ra'aitan nasa yadkhulu, ya, itu kurang sempurna. Tapi ditahan dulu. Panjangkan sampai 2 sampai 3 harokat. Tasydid. Ya, tasydid 2 sampai 3. Kemudian berikutnya yadkhuluna, perhatikan dikata yadkhuluna. Nah, antum kalau misalkan mencari kesalahan yang khafi ini, antum perhatikan huruf-huruf yang dalam keadaan sukun, karena dia mempengaruhi sifatnya. Misalkan dal, nah ini punya sifat nih. Huruf dal ini punya sifat qalqalah karena dia dalam keadaan sukun. Nah, qalqalahnya apa di sini? Kubra atau sugro? Kenapa kok sugro? Karena dia berada di tengah-tengah kata atau kalimat, ya, di tengah-tengah. Nah, bisa nggak berhenti di sini? Tidak bisa, karena ini satu kalimat, satu kata, ya, satu kata. Tidak bisa berhenti di sini. Kecuali misalkan huruf dalnya berada di sini nih, akhir kata. Nah, ini baru bisa. Kalau di sini tidak bisa. Jadi dia qalqalahnya sughra. Yadkhuluna, yad, ringan saja. Sayadkhu, wa ra'aitan nasa yad. Jangan yad ditebalkan atau yad ada hamzahnya, tidak. Ya, yadkhuluna. Baik, ini surah. Qalqalah. Baik, kemudian perhatikan di sini ada 2 harokat yang sama, yang secara bersamaan. Nah, maka itu harus disempurnakan pengucapan makhrajnya. Hu, lu. Ya, jadi hu yang pertama harokatnya dhammah, berarti sempurnakan huruf kho-nya. Hu, tarik dengan cara disempurnakan, ditarik kembali. Apa namanya? Monyong dari dhammah yang pertama. Dhammah yang pertama di huruf kho, hu. Nah, hu, ya kan? Dia sempurnakan dulu dengan cara dikembalikan lagi. Hu, tarik. Habis itu dhammah yang kedua di huruf lam, baru monyong lagi. Lu. Yadkhulu, yadkhulu. Ya, disempurnakan 2 harokat yang berbeda. Kenapa tidak boleh monyong terus? Dikhawatirkan, ya, dikhawatirkan harokat yang pertama ini menjadi harokat juga yang huruf yang kedua, seperti itu. Walaupun secara pendengaran atau bunyi itu sudah berbeda huruf, tapi secara fasohah maka dia harus disempurnakan dulu. Jadi dia harus ditarik. Hulu, di sama juga, ya. Ketika bertemu dengan 2 harokat yang sama secara bersamaan, dengan syaratan secara bersamaan, tidak misalkan ini tidak didahului dengan huruf yang lain. Maksudnya secara bersamaan, misalkan huruf yang pertama harokatnya dhammah, yang setelahnya juga dhammah. Ini yang dimaksud dengan secara bersamaan. Nah, kalau ini fi di, nah ini enggak bersamaan ini. Nah, ini tidak bersamaan. Kan ini tidak termasuk dari kaidah tersebut. Tapi kalau ini bersamaan, tidi, nah itu juga harus sama. Tidi, a, seperti itu. A, ya. Ketika berjumpa dengan harokat
yang sama secara bersamaan, tidak didahului dengan huruf apapun, maka itu harus dikembalikan dulu kesempurnaan dari makhrajnya. Baik. Khuluna. Ini yang bersamaan. Baik. Kemudian berikutnya bidini. Baik, apalagi bidi ini enggak ada ya. Mungkin tidalnya saja. Tidak boleh terlalu menghembus nafasnya. Di. Ya. Di. Jadi karena huruf dal tidak ada sifat hamsnya. Di. Tadi harus ya boleh, sebenarnya boleh medok, cuman dengan syarat tidak boleh banyak nafas yang menghembus. Di. Sama juga seperti ba. Ya, boleh medok ba. Tapi dengan syarat tidak boleh banyak nafas yang keluar. Sama seperti huruf-huruf hamzah misalkan sa, ha, itu harus. Nah, kalau selain 10 huruf hamzah itu, maka tidak boleh banyak nafas yang keluar. Tidak boleh banyak, bukan tidak boleh ya. Sedikit boleh, tapi kalau terlalu banyak tidak boleh. Nah, kemudian nillahi. Ada kaidah di mana lafzul jalalah Allah ini apabila didahului dengan huruf sebelumnya fathah maka dia harus dibaca tipis lamnya. Allah ya. Nillah fi dinillahi, jangan dibaca tebal. Fi dinillahi afwaja, tidak. Kapan dibaca tebal? Ketika harokatnya fathah atau dhammah. Itu. Baik. Kemudian afwajan, di situ afwajan ya. Nah, afwajan. Afwajan di sini matnya apa? Mat iwad. Betul. Mat iwad. Masih ada yang ingat pengertiannya? Apabila terjadi apabila setiap huruf ya, setiap huruf yang berharokat fathah tanwin dan bertemu dengan alif dan waqaf. Ya, setiap huruf ya yang bertemu dengan fathah tanwin. Baik, bisa juga hamzah yang berharokat fathah tanwin. Kalau hamzah yang berharokat fathah tanwin tidak perlu ada alif di depannya. Ya, ini termasuk juga mat iwad. Contohnya was-samaa'a binaa'a. Di situ kalau kita lihat di surah Al-Baqarah itu nggak ada nih kayak gini. Jadi cukup hamzah harokat fathah tanwin saja. Baik. Ini yang harus dihindari untuk kita baca dari kesalahan-kesalahan jari dan khafi. Selebihnya tinggal penyempurnaan pada makhraj yang sudah kita pelajari saja. Baik, kita baca. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Baik. Ar-rah wahidah dari Mas Bintang. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Baik, Astana. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ba saya dahulu ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Baik. Paham tak? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Baik. Fi dinil. Nah, itu dipanjangkan semua karena ada mat qabi di sini.
Ulang. Fi dinillah. Nah, baik, jadi antum perhatikan bacaan panjang itu ketika antum jumpain dalam hal Al-Quran 3 huruf saja. Apa saja itu? Alif, waw sukun, ya sukun. Nah, bacaan panjang pasti ada 3 huruf ini. Jadi kalau misalkan melalui bacaan panjang ada alifnya, tapi kalau nggak dibaca panjang berarti itu salah, pasti salah. Atau ya sukun, ada ya sukunnya, pasti harus dibaca panjang. Kalau nggak dibaca panjang salah. Nah, tinggal nanti tergantung panjangnya berapa. Yang penting dibaca panjang dulu. Ya. Yang penting dibaca panjang dulu. Baik, berikutnya Az-Zukar. Baik, afwaja, faknya harus dihamaskan. Jangan lupa itu. Afwaja. Ulang. Baik, Sikwan. Nah, betul Mas. Udah mulai bisa. Bibirnya udah mulai ini. Biasanya latihan seperti itu yang sudah punya istri cepat. Yang udah punya istri cepat, ya. Tadi nyiumnya dengan kaidah. Nah, gitu ya, ditarik. Bercanda. Itu ya bisa dilatih ya semua ya, walaupun tidak ada di sini. Berikutnya. Mas Farhan. Baik, afwa. Jangan wa, tapi wa. Wa ra'ai. Wa. Nah, iya wa. Ya. Berikutnya. Sandi. Baik, perhatikan. Hu-nya pendek. Saya dahulu. Hulu. Nah. Terus sekali lagi. Hulu. Makanya langsung ditarik dan nggak kepanjang. Hulu gitu. Saya dakhuluna. Coba. Ya, makanya kurang dihamaskan tapi nggak apa-apa. Afwaja gitu ya. Baik, berikutnya Ali Zahra. Baik, coba diperbaiki lagi di dal yang qalqalah. Hindarin yang namanya saya dahulu. Baik, berikutnya Mas Cahyo.
Ya, sudah bagus. Cuman hulunya yaitu ketika bertemu dengan dua harakat yang sama itu dibalikan hulu. Oh. Enggak, anak bercanda mas. Berikutnya. Baik, berikutnya Mas Ferdi. Ya. Baik, Mas Suja. Lama tak jumpa. Saya dahulu. Pelan-pelan aja, satu kata nggak apa-apa. Dinil. Baik, lepas. Berikutnya. Bagus. Ya Fitra. Baik. Ya. Tasdid itu kalau yang selain non sama mim itu kan kalau non sama mim itu kan benar. Iya benar. Kalau yang langgar itu tetap harus ditekankan juga sama toh. Tasdid itu kaidahnya ditekan dan ditahan. Ya, ditekan dan ditahan saja. Nah, kalau tebal enggaknya tergantung hurufnya. Ya, intinya ditekan. Illa, iya. Ya sebelumnya itu ada panjang biasanya lupa. Misalkan itu betul. Jali. Nah ini nanti kita belajar. Nah itu sebenarnya kita sudah bahas pada awal-awal ya, cuman itu enggak secara spesifik. Ya itu kita bahas pada kemarin itu di mana itu? Huruf muqatta'ah kalau nggak salah itu ya. Cara membaca huruf muqatta'ah. Jadi nanti caranya ada di sini. Insyaallah. Lazim. Baik. Lanjut ayat berikutnya kita selesaikan. Baik, kita selesai jam berapa, Pak? Karena tadi mulanya ini ya. Baik. Kita selesaikan. Gak usah ditulis ya, kelamaan. Intinya gitu aja. Ya. Jadi kaidahnya 3 itu saja kalau jali, perubahan, penambahan sama penghilangan itu saja. Baik, kita baca. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Baik, wahid, thnan, thalatha. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Lagi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Kita bahas dari yang jari dulu. Fasabbih. Yang pertama dihilangkan tasydidnya. Fasabbih. Fasabbih bihamdi. Ya, harus ditahan. Fasabbih. Sabbih. Ya. Kemudian haknya menjadi ha. Haknya menjadi ha, menjadi kha dan yang semisalnya. Nah, apalagi ro itu. Sabir. Ya, jauh tapi ya. Tapi kalau ganti fasabbih harus ha. Gimana? Halak keluarkan bagian tengah. Ha. Jangan fasabbih.
Baik. Fasabbih bihamdi. Baik, hamdi juga sama, jangan diganti ha. Jangan hanya jangan ada kotornya. Hamdi. Ha harus bersih. Kemudian rabbika harus ada tasydidnya. Jika hilangkan fasabbih bihamdi rabbika was rabbika. Ya, harus ada tasydidnya. Rabbika wastaghfir. Baik. Kemudian wastaghfir. Nah, itu cara pengucapannya tidak boleh diqalqalahkan. Firah tidak boleh. Tapi ditetapkan huruf ditetapkan sifat ra-nya. Ra sifatnya apa? Lin Umar. Apa nih? Tawassut, ya kan? Lin Umar tawassut. Jadi mengalir sedikit, habis itu baru dihembuskan hamsnya di huruf H. Gitu kan? Fir. Nah, gitu. Nah, kebanyakan kesalahan di sini adalah masuk ke hidung. Wastaghfir. Enggak boleh di sini dengung. Misalkan gini. Fir. Nah, ini dengung. Ini yang salah. Ya cukup dihembuskan saja. Ha, hi, hu, ah. Ya, fir. Gitu. Fir. Baik. Wastaghfir. Itu. Kalau hanya hilang gimana? Misalkan wastaghfir. Itu saja jali atau khafi? Jali ya, karena menghilangkan huruf H. Fir harus ada raketan sedikit. Ada hembusan dari halak bagian bawahnya. Kemudian innahu kana tawwaba. Innahu itu apa matnya? Hu. Innahu mat silah sughra. Apabila hak dhamir yang berharakat kasrah atau dhammah sebelum dan sesudahnya bukan sukun, setelahnya tidak bertemu hamzah. Nah, di sini cocok. Nah, itu di situ ada tandanya. Kalau di sini ada tanda waw kecil. Nah, biasanya itu ada tandanya. Nah, itu tidak boleh dipanjangkan lebih dari 2 harakat karena dia mad asli. Ya, mad asli. Innahu, kalau dia panjang misalkan 6, nah itu dia salah. Terjadi dalam kesalahan yang menjadi innahu kana, itu juga. Nah, kana juga sama, dia mad apa? Tabi'i. Alif sebelumnya fathah. Alif sebelumnya fathah, dia mad tabi'i, dia harus dipanjangkan 2 harakat. Tawwaba juga sama, mad tabi'i juga karena ada alif. Tawwa tidak boleh dipanjangkan lebih dari 2. Kemudian ba ini mad apa? Mad iwad juga sama, tidak boleh dipanjangkan lebih dari 2 harakat. Baik. Nah, di situ ada tanda mim. Maksudnya apa? Ada enggak? Enggak ada. Tawwaba, di situ ada tanda mimnya. Ada di sebagian. Enggak, itu sebagai pertanda saja. Enggak usah. Sebenarnya itu untuk penanda saja. Kalau yang sudah belajar ya enggak perlu ada tanda mim, itu sudah tahu. Maksudnya ada tanda mim itu ketika diwasolkan ke huruf ke surat setelahnya, maka dia harus dibaca sebagai apa? Hukum apa itu? Iqlab. Nah, jadi bacanya gini. Misalkan kita ingin sambung surat An-Nasr dengan surat Al-Lahab. Jadi misalkan akhir surat An-Nasr kita sambung dengan basmalah di surat Al-Masad. Nah, jadi dihidupkan tuh hukumnya. Innahu kana tawwaban bismillahirrahmanirrahim tabbat yada abi lahabin wa tabb. Nah, dihidupkan.
kalau diwasalkan. Tapi kalau misalkan berhenti, ya enggak. Jangan dibaca misalkan berhenti innahu kana tawwabam. Tidak. Nah, makanya ketika misalkan kalau di situ kan nggak ada tuh. Nggak ada. Awaban saja kan? Ya. Nah, itu kalau misalkan yang sudah tahu, misalkan yang belum tahu, dia bisa bacanya itu. Tapi kalau misalkan nih ada tanda mimnya, yang belum tahu bahwa itu hukum iqlab, dia akan bingung. Loh, kok ini ada tanda mimnya? Wah, mesti dibacanya bam gitu paling. Dia mengira-ngiranya seperti itu. Nah, ini tambahan saja, sekitar tambahan saja. Nah, berarti dia salah kalau misalkan dia wasal ke surat berikutnya tidak dibaca iqlab, misalkan dia bacanya ban idhar. Nah, itu jadi kesalahan yang khafi ya. Innahu kana tawwaban bismillahirrahmanirrahim. Pak, iya. Iya. Betul. Enggak mingkem semua. Bam. Taib. Bentar, di sini ada. Kalau nggak salah yang iqlab tadi itu apakah dengan mingkem semua atau tidak? Nah, ada beberapa cara, betul. Jadi cara yang pertama adalah tidak sempurna mingkem. Jadi kan gini, kalau kita lihat dari hukum nun sukun atau itu kan ada 5 hukum. Yang pertama idhar, ya kan? Idhar, idgham, kemudian iqlab sama ikhfa. Nah, idhar itu an, in, un, ya. An, in, un berarti nunnya jelas. Kemudian ikhfa itu samar, berarti antara jelas tadi, ya kan? Antara jelas dan sebentar, salah. An, in itu idhar, jelas, an, in, un. Nah, kalau idgham berarti gimana? Masuk huruf setelahnya. Berarti nunnya nggak kebaca, ya kan? Kalau idgham nunnya nggak kebaca. Nah, kalau ikhfa antara idhar dan idgham. Jadi tidak murni jelas, tidak murni melebur, nunnya tidak terbaca. Jadi jelas. Nah, setahu ana yang harus mingkem atau enggaknya itu yang ikhfa. Ya, yang ikhfa. Nah, tapi iqlab apakah juga seperti itu? Misalkan tadi tawwabam. Nah, itu Allahu a'lam, ana belum pernah dapati apakah harus sama seperti pengucapan ikhfa. Tapi setahu ana yang tadi, yang antum katakan, yang antum bilang tadi, yang apakah harus mingkem semua itu atau enggak, itu adalah ikhfa yang ana baca. Hah? Ya, mim ba'di. Nah, itu apakah iqlab juga termasuk atau tidak? Allahu a'lam bishawab. Karena yang pernah ana baca, yang antum baca itu yang tidak boleh mingkem secara sempurna itu adalah pembacaan ikhfa. Min syai'in. Seperti itu. Baik. Kalau iqlab, Allahu a'lam bishawab. Apakah dengan cara yang seperti tadi, mingkem sempurna, atau hanya sekedar mengambang, ya, mim ba'di. Tapi kalau anak biasa pakai yang mingkem sempurnanya, ya, mim ba'di, karena makhraj huruf mim berada di bibir dan ba juga di bibir, ya. Mim dan ba dia di bibir karena sempurna di situ. Mim ba'di, mim ba'di. Baik, itu yang Anda bisa jawab dari Mas Fitra. Baik. Sebentar. Min syai'in.
Tapi mungkin nanti ketika ada tambahan lain insyaallah anak kabarkan. Sudah. Barakallahu fik. Nah itu wastaghfir innahu kana tawwaban. Jadi kembalikan ke hukum yang ada. Di situ kan tawwaban tanwin bertemu dengan ba. Nah, dia hukumnya adalah iqlab yang harus sempurnakan hukumnya, diganti menjadi huruf mim, nun sukun atau tanwinnya. Jadi jangan dibaca idhar. Baik. Kita baca dari ayat yang 3 dari awal. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Hadisan 3. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Baik, nabda min Pak Teguh. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Baik, innanya pendek, innahu. Ulang dari situ saja. Baik, berikutnya Hamda. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Baik, berikutnya Astana. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bintang. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Baik, Bu Zahra. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya. Sandi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ighfir. Tidak qala. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Go. Ri. Ru. Bag. Taghfir. Nah, gitu. Coba lagi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Baik, ditandain dulu. Nah, itu perlu diperbaiki. Berikutnya Mas Farhan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya. Masih kuat. Baik, sama ditandain di ro. Aghfir. Baik, Zul. Nah, sama di ro juga taghfir. Itu tidak di qalqalah. Baik, sudah. Nah, Teguh. Pak Agus. Nah, Mas Suja. Wastaghfir. Wa. Ya. Tasjid dulu. Innahu. Ulang.
Ya. Berikutnya Mas Ferdi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Naam. Berikutnya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir Hmm. innahu kana tawwaba. Sekali lagi. Sabbih. Ya, baik barakallahu fiik. Baik, insyaallah sudah bisa dihafalkan. Nah, itu yang perlu diperbaiki. Baik. Selesai, kita masuk pada materi di mad ya. Lanjut pada pembahasan mad far'i. Kita lanjutkan pada pembahasan mad far'i jenis yang kedua, yaitu bacaan mad yang bertemu dengan sukun asli. Bacaan mad yang bertemu dengan sukun asli. Ada 4 pembahasan di sini. Yang pertama ada yang namanya mad lazim kalimi mutsaqqal. Kemudian yang kedua mad lazim kalimi mukhaffaf. Kemudian yang ketiga mad lazim harfi mutsaqqal. Kemudian yang keempat mad lazim harfi mukhaffaf. Nah, bisa diperhatikan di situ. Kenapa ada mutsaqqal, kenapa ada mukhaffaf? Kenapa ada lazim, ada harfi? Harfi mukhaffaf, harfi mutsaqqal, lazim mutsaqqal, harfi mutsaqqal. Nah, perbedaannya apa di sini? Perhatikan di situ dan bisa ditambahkan. Mutsaqqal itu berartikan dengan tasydid. Ya. Kalau ada kata-kata mutsaqqal itu tasydid. Ini tasydid. Mutsaqqal itu tasydid. Kalau mukhaffaf apa? Sukun. Ya. Mutsaqqal tasydid, kalau mukhaffaf sukun. Baik. Nah, sekarang kita bahas lazim dan harfinya. Kalau lazim itu apa? Lazim kalimi. Lazim kalimi itu yang berada dalam kalimat. Ya, yang berada dalam kalimat. Yang berada dalam kalimat. Kemudian kalau harfi, dia itu berada pada huruf. Huruf yang dimaksud huruf adalah huruf muqatta'ah. Kalau mad lazim kalimi itu berada pada kalimat. Ya, berada pada kalimat-kalimat. Kalau mad lazim harfi berada pada huruf. Yang dimaksud dengan huruf muqatta'ah. Baik, kita bahas satu. Yang pertama adalah mad lazim kalimi mutsaqqal. Kapan terjadinya? Terjadi apabila mad tabi'i. Ya, mad tabi'i harus hafal nih, rumus awal nih harus melekat. Yaitu alif sebelumnya fathah, waw sukun sebelumnya dhammah, ya sukun sebelumnya kasrah. Jika ada itu bertemu dengan huruf tasydid, bertemu dengan huruf yang bertasydid, maka dia disebut dengan bacaan mad lazim kalimi mutsaqqal. Baik. Cara membacanya berapa harokat? Dipanjangkan 6 harokat. Contohnya kita baca di situ walad dha, ya. Walad dhalin. Baik. Nah, perhatikan di sini ya, ikhwah. Letak mad lazim kaliminya adalah di sini nih. Kita cocokkan dengan rumus. Tadi apa? Apabila mad tabi'i, ya kan? Kita cari dulu mad tabi'inya. Apa di sini mad tabi'inya? Nah, alif, huruf alif sebelumnya apa?
fathah. Ini mat tobi'inya ketemu. Bertemu dengan apa? Tasydid. Bertemu dengan tasydid. Kalau semisal di Al-Quran yang nggak ada harokatnya kan gini. Kalau ada harokatnya enak, sudah ada benderanya kayak gini. Kalau dalam penulisan asli kan gini. Nah, kita nggak tahu ini matnya apa kan nggak ada harokat panjangnya. Nah, kita bisa mengetahuinya dari sini, dari rumus tadi, bahwa ini bisa dipanjangkan berapa? 6 harokat. Tadi ini ada mat tobi'i, ya kan, alif sebelumnya dhammah, alif sebelumnya fathah, kemudian bertemu dengan tasydid. Nah, maka dipastikan di sini adalah bacaan panjang 6 harokat sebagai mat lazim kalimi mutsaqqal. Nah, caranya dipanjangkan dulu matnya. Berapa tadi? 6. Ingat yang dipanjangkan 6 adalah matnya, bukan tasydidnya. Jadi do-nya panjang dulu. Nah, setelah panjangnya selesai, baru itu kan masuk ke tasydid. Berarti ditambahkan 6 menjadi 2. Jadi berapa? 8 kurang lebih. Tapi yang dimaksud panjang tuh ya bukan tasydidnya, tapi matnya. Baik, kita baca. Waladdallin. Nah, dallin. Jadi jangan tasydidnya ini panjang. Misalkan waladdallin. Tidak. Ya, bukan tasydidnya yang dipanjangkan. Nah, seperti itu. Sama seperti alif lam mim, tapi itu nanti ke yang apa namanya? Harfi. Tapi sama aja kalau misalkan di dalam apa namanya diubah jadi kalimat terpisah kan gini. Lam Nah, kan gini. Nah, ini ada mat tobi'i ini. Ketemu dengan mim. Nah, di sini mat apa namanya? Mat lazim harfi bukan. Ya, mat lazim harfi mutsaqqal ya kan. Nah, ini sama, yang dipanjangkan la-nya dulu. La-nya ini 6 harokat dulu, jangan ke mimnya. Misalkan lam mim. Nah, gitu, la-nya dulu panjangkan. Jangan tasydidnya, misalkan alif lam mim. Nah, kebanyakan salah di situ. Jadi dipanjangkan tasydidnya bukan matnya. Padahal bacaan panjang itu hanya pada mat saja. Seperti itu. Kalau dipanjangkan mimnya itu berarti memanjangkan gunnah. Gunnahnya. Padahal gunnahnya cukup dengan 2 sampai 3 harokat saja. Berarti kalau dipanjangkan langsung ke sini, bacaan mat lazim harfinya enggak kebaca. Seperti itu. Jadi dipanjangkan matnya dulu berapa harokat. Nah, habis itu baru ke tasydid. Tasydidnya menyesuaikan. Ya, menyesuaikan dengan tempo bacaan yang dia pakai. Kalau dia pakai pelan ya seolah-olah dia akan panjang. Kalau dia akan panjang sampai 4 atau 5 harokat. Kalau dia pakainya takbir ya paling sampai 3 sampai 4 harokat. Kalau pakainya hadir dia 2 sampai 3 harokat. Kayak gitu. Ini adalah mat lazim kalimi mutsaqqal. Intinya kalau ada mat bertemu dengan tasydid itu saja. Insyaallah kita besok akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya, yaitu mat lazim kalimi mukhaffaf. Itu yang bertemu dengan sukun. Nah, ini juga sama dibaca 6 harokat, cuman bedanya bertemunya dengan sukun. Seperti itu. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang billahi taala. Wa nakhtatim bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.